Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kembali di konten kita ngaji kitab Fathul Qorib, kita akan bahas tentang ada beberapa sholat yang harus diulangi secara wajib ketika sebabnya itu tayamum, ya, tayamum karena ada luka. Tayamum karena ada luka. Untuk itu, mari kita pahami. Semoga bisa diberikan kemanfaatan ilmu, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram ajma'in. La hadratil jami'i masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina, khususan la hadratil Syekh Hamdan Ma'mun Syekh Maimun Zubair wa li baitihim al-kiram. ونفعنا ونفعني من علومهم وبركاتهم، وخصوصا حضرة جميع المصنفين، خصوصا حضرة الشيخ أبي عبد الله محمد بن قاسم الغازي، وخصوصا حضرة الشيخ محمد نوى بن عمر الجابي، وخصوصا حضرة الشيخ أبي الشيخ أحمد بن حسين الأصفهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا ونفعني من علومهم وبركاتهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalli ay sahibul jabirati idza massa 'alaiha wa ghasala as-sahiha wa tayammama wa i'adata alaihi in kana ay sahibul jabirati qad wada'aha al-jabairu ala tuhrin kamilin minal hadas. Jadi perlu diketahui saudara, ya. Jadi saya langsung kepada inti dari ada beberapa hal yang harus diulangi sholatnya, ada yang tidak. Jadi di sini dalam syarah Fathul Qorib al-Mujib, ya, wa hasil mu'tamad annal jabirata in kanat fi a'dha'i tayammumi wajibat al-i'adatu mutlaqan. Jadi yang pertama, ya, intinya ini, ketika jabiroh, ya, perban itu ada di anggota tayamum, jadi baik di wajah misal ataupun di tangan, maka wajib al-i'adatu mutlaqan, wajib mengulangi secara mutlak. Itu yang wajib mengulangi secara mutlak, pokoknya wajib. Mau apa ya, mau diletakkan jabirohnya ini dalam keadaan suci secara sempurna, artinya wudu normal, setelah itu diletakkan jabirohnya di lukanya, ataupun tidak. Jadi nggak wudu dulu, nggak dalam keadaan suci langsung diletakkan. Pokoknya kalau ada di anggota tayamum itu wajib diulangi sholatnya, itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa in kanat fi ghairiha, ketika jabiroh itu tidak ada di dalam a'dha'ut tayamum, tidak ada di anggota tayamum, tidak ada di wajah, tidak ada di tangan, di selain itu pokoknya, maka fa ilam ta'khud minas sahihi syai'an fala i'adata mutlaqan. Nah, ketika jabiroh itu, perban itu tidak mengenai yang sehat sedikit pun, nggak mengenai pokoknya, maka tidak ada i'adah sama sekali, gitu ya. Dia tayamum, ya, artinya misal di kaki misalkan, nah pas bagian basuh kaki ketika wudhu kan nggak bisa sempurna, dia harus tayamum. Tapi kalau misal i'adahnya itu, jabirohnya, perbannya itu tidak sampai melampaui yang sehat, mengenai yang sehat sedikit pun, nah maka hukumnya dia tidak ada sholat yang wajib diulangi, gitu ya. Kemarin kita udah bahas tata caranya, tinggal dilihat videonya yang sudah saya terangkan mengenai bagaimana bersucinya orang yang ada luka, baik di perban maupun tidak di perban. Sudah rinci kemarin insyaallah, gitu ya. Nah,
jadi gampangnya gini, lukanya misal 2 cm, ya, 2 cm. Itu perbannya 2 cm, gitu gampang. Gitu ya. Tapi kalau misal di anggota tayamum, nah ini yang tadi kita bahas pertama, rumus pertama, tetap harus diulangi sholatnya. Kalau ada di anggota tayamum, gitu ya. Ini rumus kedua tadi ya. Saya ulangi, pertama tadi kalau di anggota tayamum mutlak, hukumnya harus wajib ngulangi. Ya, pokoknya wajib ngulangi, mau kayak apapun naruhnya itu. Ya, yang kedua, ketika tidak ada di anggota tayamum, maka ketika perbannya tidak sampai melampaui yang tidak sampai mengenai yang sehat, maka hukumnya tidak ada i'adah sholatnya, tidak wajib diulangi. Gitu. Nah, istilah i'adah itu gimana? Ya, dia wajib sholat ketika saat itu, saudara. Dia sholat. Tapi juga wajib mengulangi. Gitu. Ya inilah namanya tayamum. Ya, karena toharoh doruroh. Nah, maka kita harus tahu ini. Ya, jadi jangan asal-asalan naruh perban. Jangan asal-asalan kalau nggak urgent atau mungkin nggak tahu ilmunya, nah itu jangan asal-asalan. Kemudian, nah ini yang ketiga rumusnya. Wa in akhadat ziyadatan ala qadri istimsak wajabat al-i'adatu mutlaqan. Yang ketiga rumusnya. Kalau sampai perbannya itu melebihi dari istilahnya qadrul istimsak. Qadrul istimsak itu maksudnya gini. Sesuatu yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang. Gampangnya, kalau misal melampaui ini segini kan nggak bisa dipegang nih. Ya kan? Bisa dipegang. Tapi kalau udah segini misalkan, ya atau mungkin, mohon maaf ya, misal melampauinya itu katakanlah segini, ini segini ya kan, segini kan bisa dipegang nih, nah, bisa dipegang. Nah, kira-kira segini nih lah. Jadi perbannya itu melampaui ke yang sehat itu melebihi segini. Jadi harusnya segini ya, cukupnya segini, dia melebihi misal segini. Nah inilah yang menjadikan harus i'adah secara mutlak, wajib ngulangi. Nanti mau naruhnya itu dalam keadaan suci ataupun tidak, itu harus ngulangi. Ini nggak boleh terlalu banyak-banyak. Ya nggak boleh terlalu banyak-banyak. Gitu. Maksimal itu qadrul istimsak. Istimsak itu istilah sesuatu yang bisa dipegang. Ya, ta'alluq bisyai gitu. Jadi dia itu bisa memegang sesuatu. Nah, itu berarti ukuran segini lah, segenggam gitu ya, perkiraan gitu ya. Jadi misal lukanya segini gitu kan. Itu melampauinya itu maksimal itu ya segini gitu. Segini. Nah, itu udah kalau sampai melebihi kemana-mana. Nah, ini wajib ngulangi secara mutlak gitu ya. Itu yang ketiga rumusnya. Kemudian yang keempat, wa in akhadat ma labudda minhu lil istimsak fa in wada'aha ala tuhrin wa lam yashal naz'uha fala i'adata. Ya, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat rumusnya ya. Ketika jabirohnya itu sampai melampaui, cuman sampai batas istimsak saja. Kalau tadi kan sampai melampaui batas istimsak, sak genggam gitulah. Dia melampaui. Ya. Jadi kalau ini nggak melampaui, pas pokoknya, gitu ya. Terus pokoknya proper gitulah. Melampauinya segitu, nggak sampai ini, sampai segini aja ini, ukuran seginilah, insya Allah segini, istimsak. Saya buat genggaman, ya. Nah ini, maka kalau misal dia naruh perban itu dalam keadaan suci, ya suci sempurna ya, artinya dia wudhu biasa. Kalau mandi biasa, meskipun ada lukanya. Tujuannya untuk naruh perban dalam keadaan suci gitu, suci sempurna. Gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, misal ya kita yang dibutuhkan untuk merbani luka ini itu memang harus pas istimsak misal ya.
Maka usahakan harus keadaan suci secara sempurna. Wudu dulu sempurna. Kalau mandi dulu secara sempurna, misal mandi wajib, misal baru diperbani gitu maksudnya. Nah, baru diperbani. Dan yang kedua syaratnya itu memang sulit untuk dicopot. Ya, mungkin kan ada sekarang yang mungkin ya itu bisa dicopot, misal bisa dibuka, misal ya. Nah, ini sulit juga. Jadi dua alasannya ya. Ketika misal perbannya tadi itu melampaui luka, tapi ukuran masih qadr istimsak segenggam gini ya, maka biar tidak mengulangi ya, itu syaratnya satu, dalam keadaan suci, masang perban dalam keadaan suci yang sempurna. Yang kedua, di sini itu kategori sulit dicopot, artinya nggak mudah dicopot, sulit dicopotnya, bisa memperlambat sembuh gitu mungkin, untuk saking butuh artinya butuh keahlian khusus lah, nggak boleh sembarangan misal gitu. Nah, maka tidak ada yang ada, tidak ada yang ada. Ya, ini rumus yang selanjutnya ya. Kalau misal meletakkannya dalam keadaan hadas, nggak suci maksudnya ya, suci ya nggak suci, masih berhadas langsung naruh aja berbantu. Nah ini nih, ataupun sebetulnya mudah dicopot, tapi nggak dicopot. Ya, ini malah kalau di rumus di atas kemarin itu kalau sampai nggak dicopot padahal mudah, ini bisa nggak sah atau haruhnya ya. Nah, jadi kalau misal naruhnya tadi perban yang pas istimsak tadi, ya itu tidak dalam suci, keadaan suci, hadas ya, atau mungkin mudah dicopot ya, maka wajib ngulangi, Nah, inilah beberapa hal yang harus kita ketahui ya, status ini ya, dimohon untuk bisa kita pahami karena ini pasti ada saja yang mengalami hal ini ya. Jadi jangan asal-asalan memasang perban ya jika tidak tahu ilmunya gitu. Kalau bisa memang belum bisa untuk diperban ya nggak usah perban gitu, tapi kalau harus perban minimal tahu kita itu masuk di rumus yang mana ya. Bisa diulang di video ini ya, seperti itu. Ini dasarnya dalam kitab Qutul Habib Al-Gharib, syarah dari Fathul Gharib Al-Mujib gitu ya. Nah, cukup sekian untuk video ini ya. Semoga bisa difahami dan bisa diamalkan ketika kita membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.